Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada apa saja sih? Yang pertama ada agraris atau pertanian dan perkebunan. Nah, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Nah, pertanian dan perkebunan. Pertanian itu adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia. Sedangkan perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Nah, ini contoh pertanian itu ada padi, kemudian jagung, kentang, ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Lalu kalau perkebunan ada kebun teh, kebun kopi, kemudian kebun kelapa sawit, kelapa, kemudian rosella dan lain sebagainya. Lalu ada peternakan. Nah, peternakan dibagi menjadi peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas atau burung-burungan. Nah, kalau hewan kecil ada apa saja? Ada kambing, kemudian kelinci, kemudian ada juga domba. Kalau hewan besar ada apa saja? Ada sapi, kemudian ada kerbau, juga ada kuda. Nah, kalau untuk unggas ada apa saja? Ada ayam, kemudian ada bebek atau angsa, dan ada burung puyuh atau burung merpati. Itu untuk unggas ya. Nah, setelah peternakan ada lagi perikanan. Perikanan juga dibagi menjadi perikanan darat atau air tawar dan perikanan air laut. Untuk perikanan darat atau air tawar ada ikan lele, kemudian ikan bandeng dan ikan nila, juga ada ikan mas. Kalau untuk perikanan air laut ada udang, kemudian ada kerang dan juga budidaya mutiara. Ada lobster, ada gurita, kemudian mungkin anak-anak sering makan cumi, kepiting, kerang. Itu juga termasuk kepada hasil perikanan laut. Lalu ada pertambangan. Nah, pertambangan ini dibagi menjadi mineral logam, kemudian mineral non logam, dan sumber energi. Mineral logamnya ada emas, kemudian ada perak, dan juga ada tembaga. Ini yang sering anak-anak lihat mungkin di kawat-kawat yang ada di kabel ya, itu tembaga. Kemudian ada mineral non logam, itu ada sulfur atau belerang. Kemudian ini ada gipsum untuk bahan bangunan, dan ada marmer itu biasanya digunakan untuk lantai ya anak-anak ya. Lalu kalau untuk yang sumber energi ada gas alam atau minyak bumi ya. Minyak bumi itu seperti bensin, solar, kemudian minyak tanah, aspal juga termasuk kepada hasil dari minyak bumi. Dan ada batu bara, juga ada gas alam ya, yang tadi ibu bilang gas LPG itu juga termasuk sumber energi. Nah, di bawah ini ada nama-nama pabrik atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu Pertamina ya. PT Pertamina itu bergerak di bidang minyak bumi dan gas alam. Kemudian Aneka Tambang itu atau Antam ya, yang kita sering kenal itu bergerak di bidang pertambangan mineral logam. Ada emas dan perak ya di Antam itu, tapi yang sudah dalam bentuk jadinya. Kemudian ada PT Freeport Indonesia, itu pengolahan emas juga ya, emas dan perak, serta tembaga juga di Freeport, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Itu untuk pertambangan. Lalu ada kehutanan. Nah, hutan di Indonesia itu ada hutan kayu jati yang seperti ini ya, yang tingginya sedang, kemudian biasanya kayu jati itu berwarna terang. Lalu damar, kalau damar ini lebih tinggi, dan ada rotan. Kalau rotan ini lebih fleksibel ya, atau lebih luas, dan biasa digunakan untuk alat-alat rumah tangga seperti piring rotan ya, yang mungkin sering anak-anak lihat. Kemudian kursi rotan juga itu termasuk kepada hasil kehutanan. Lalu setelah kehutanan ada perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Dalam istilah perdagangan, terutama yang skala besar, akan dikenal
istilah ekspor. Nah, ekspor ini adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya apa sih barang yang diekspor ya dari Indonesia ke luar negeri? Ada yang paling kita kenal itu ya, barang yang mendunia itu ada tolak angin misalnya ya, ada Indomie. Nah, itu untuk yang diekspor ya. Contohnya ya, kalau impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Contohnya adalah barang-barang elektronik yang kita pakai sehari-hari ya, handphone itu kebanyakan diimpor dari Cina ya, Xiaomi itu dari Cina, kemudian Samsung dari Korea. Itu untuk impor. Nah, jadi kalau perdagangan itu ada yang skala besarnya ya, ada yang skala besarnya itu berarti dia melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang mana melibatkan ekspor, kegiatan ekspor dan impor ini. Ada juga perdagangan yang biasa seperti kita lihat di pasar ya, perdagangan antara pedagang kecil dengan konsumen. Ini kalau yang ini seperti di pasar, kalau yang ini dia seperti perdagangan skala besar atau skala internasional. Lalu ada industri. Nah, industri itu bisa dibagi menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Nah, kalau kita suka lihat ya, penjual snack yang kiloan seperti ini itu adalah contoh bentuk industri rumah tangga. Ada juga kerajinan tangan, industri rumah tangga juga, atau pabrik kerudung yang dibuatnya di rumah, itu juga termasuk industri rumah tangga. Nah, kalau industri besarnya ini yang bergerak di bidang makanan, yang seperti kita tahu ada Mayora ya, ada Garuda Food, ada Wings Food, itu termasuk kepada industri besar di bidang makanan. Ada juga industri besar di bidang kosmetik. Ini seperti kosmetik Wardah ya, yang dipelopori oleh PT Paragon. Kemudian ada juga industri obat-obatan, kimia farma ya anak-anak ya, kimia farma, Kalbe Farma, Bio Farma, pokoknya yang belakangnya farma itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri obat-obatan. Ini kimia farma ya, namun kimia farma dan Kalbe juga sekarang merambah ke dunia kosmetik dan makanan. Cuman identiknya, khasnya dengan industri obat-obatan. Karena farma itu singkatan dari farmasi atau obat-obatan. Lalu ada elektronik juga, industri elektronik di Indonesia ada apa? Barang lokal Indonesia seperti Cosmos, Miyako, kemudian ada Axio ya kalau laptop, kemudian ada Advan kalau HP. Itu termasuk kepada industri teknologi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, selanjutnya ada jasa. Nah, contoh jasa seperti hotel. Kalau jasa itu berarti dia tidak menjual barang ya, tapi menjual keahlian atau bergerak di bidang keahlian. Ada hotel itu berarti menyewakan hotel. Kemudian ada tour guide ya, tour guide itu pemandu wisata. Kemudian ada profesi-profesi seperti guru, dokter, pelukis, driver, kemudian montir. Itu juga termasuk kepada contoh usaha di bidang jasa. Nah, guru juga termasuk kepada contoh usaha ekonomi di bidang jasa. Lalu ada kurir ya, yang sering kita lihat sehari-hari mengantarkan paket ke rumah. Juga ada sekarang ada ojek online atau Gojek, itu juga termasuk kepada contoh usaha di bidang jasa. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Juga jangan lupa anak-anak, Ibu ingin tahu di kolom komentarnya anak-anak ingin menekuni usaha ekonomi di bidang apa. Tulis namanya, kemudian asal kelas, dan juga tulis ingin menekuni usaha ekonomi di bidang apa. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.